Kemanakah mereka di saat bumi ini akan berlalu? Adakah mereka mengenal aku? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bersyukur kami karena kasih-Mu. Bersyukur kami karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Bersyukur kami Tuhan, dalam setiap hari-hari kami, Engkau yang selalu setia mendampingi, menemani hidup kami Bapa, mengajarkan kami akan segala kehidupan ini, mendidik kami agar setiap kami Tuhan menjadi anak-anak milik kepunyaan-Mu yang selalu melakukan segala kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Elohim yang Maha Kudus, terpujilah nama-Mu Elohim yang Maha Kuasa, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau Bapa kami yang hebat, Raja kami yang dahsyat, kekasih jiwa kami yang selalu menenangkan jiwa kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Bapa Yahweh, Yahushua HaMasiah, di sini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang sering sekali melukai hati-Mu. Namun Tuhan, kami selalu mengingat kasih-Mu. Kami selalu mengingat Tuhan pertolongan-Mu, dan kami tidak mau terjerat akan dunia ini. Kami tidak mau tersesat Tuhan dalam setiap langkah kami. Karena itu kami memohon Bapa, lawat setiap kami, jamah setiap kami, agar kami yang mendengarkan firman-Mu, kami dilawat Bapa, dan kami benar-benar melepaskan segala apa yang bukan berasal daripada-Mu, dan firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami untuk selalu kami menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Bapa, dan yang selalu berseru-seru di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kenyangkan kami Elohim dengan segala pemberitaan akan kebenaran firman. Lepaskan dahaga kami dengan kemurnian firman. Kami yang telah mempersiapkan piring-piring rohani kami Bapa, kami mengundang kehadiran dalam ibadah kami ini. Engkau yang melawat, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Ampunkan segala dosa, segala kesalahan, pelanggaran, hati, pikiran, dan perkataan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu membawa persembahan kami Bapa. Inilah tubuh, roh, dan jiwa kami. Hosana, haleluya. Engkaulah juga yang memberkati hamba-Mu, mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, agar segala apa yang hamba sampaikan adalah segala kemurnian firman-Mu, segala isi hati-Mu yang bersumber daripada Engkau ya Bapa. Kami perkatakan segala roh-roh penghalang semuanya dihalaukan di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, sebab Engkaulah Bapa yang akan memerintahkan para malaikat surga-Mu Bapa mengelilingi tempat ini Bapa, dan Engkau yang akan menyatakan hadirat-Mu diam di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami terima firman-Mu di dalam ketulusan hati kami, dengan hati kami yang penuh sukacita Bapa, dan kami yang siap ditegur, kami yang siap dibentuk ya Bapa, sebab kami tahu karena kasih-Mu Engkau menyatakan segalanya dalam kehidupan kami. Hanya Bagi-Mu lah segala puji, syukur, hormat kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, Yahushua HaMasiah Sang Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Glory Hosana, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Selamat hari Sabat. Puji nama Elohim. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Ada yang terselubung? Ada. Dan itu tidak bisa ditutup di hadapan Elohim, ya. Masih ada sesuatu yang kurang beres dari hati kita. Namun oleh karena kedaulatannya, Elohim berkenan, ya. Sebab pemberitaan penting yang hendak disampaikan bagi kita. Hanya dari hari ini, lepaskan, tanggalkan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan, ya. Jangan biarkan kepenatan di dalam hati pikiranmu berkecamuk, karena tanpa engkau sadari engkau mengundang bukan hanya 7 kali lipat, namun beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu kali lipat. Karena apa? Ini masanya si jahat bekerja dengan giat. Ini akhir zaman. Dia mengerahkan kekuatannya. Mereka semua bekerja dengan giat. Koloni-koloni daripada iblis merancangkan segala sesuatu untuk menyesatkan umat manusia, baik dari hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak berjaga-jaga, maka percaya pekerjaannya akan merongrong hidup saudara, merongrong tubuh, roh, dan jiwa saudara, bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya di saat engkau terjatuh. Sehingga apa yang terjadi? Mulai mengulang kembali. Dan di saat mengulang kembali, apa resiko-resiko yang sering terjadi? Ini hal yang harus kita pahami. Di saat kita mengulang kembali, banyak kendala-kendala atau banyak hal-hal yang akan kita lewati. Jadi kesusahan, ya, karena terlalu enak kita. Kalau dalam segala kesalahan tidak ada ganjaran, maka kita akan menjadi anak gampang. Dari hari ini saya yakin dan percaya, atau hanya keyakinan saya saja? Oke, saya tidak katakan yakin dan percaya, ya, karena keyakinan dan kepercayaan saya hanya kepada Elohim. Namun saya memohon kepada segenap kita, siapapun kita, ya, saudara-saudara terkasih, ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, bukan hanya yang di tempat ini saja, tetapi yang di luar pun akan mendengar hal ini. Saya sampaikan kepada kita semuanya, saya memohon, berjuang, jangan berulang, sebagaimana Elohim telah berfirman bagi kita. Berjuang, jangan berulang. Di dalam perjuangan harus ada kemenangan, ya. Jadi kita harus menang. Sesakit apapun yang engkau derita, sesulit apapun yang harus kita lalui, kita harus tetap teguh, harus tetap sabar, harus tetap bersukacita, damai harus tetap diam dalam kita. Sekalipun engkau dituduhkan segala apa yang jahat kepadamu, kita harus tetap bersukacita. Sekalipun engkau ditegur dengan segala kesalahan-kesalahanmu, kita harus tetap bersukacita. Jangan biarkan iblis meroboh sukacita. Jangan biarkan iblis bekerja untuk mencuri damai yang Elohim telah taruhkan bagi setiap umat yang telah menerima Dia sebagai Elohim dan Juru Selamat. Di dalam penerimaan itu ada damai sejahtera, ya, ada damai sejahtera. Jadi segala keterikatan itu harus dibuang, dilepas, ya. Jangan ada pikiran-pikiran yang bukan dari Hamasiah. Jangan ada hati yang bukan dari Hamasiah. Jangan ada perkataan yang bukan dari Hamasiah. Jangan pernah
sedikit pun di dalam hatimu yang tidak pas terhadap sesamamu manusia, sekalipun orang lain berbuat jahat kepadamu, namun tugas yang diberikan Elohim kepada kita sekalian, bagaimana kita tetap mengasihi. Itu bagaimana kita tetap bersabar antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana kita tetap menunjukkan kalau kemuliaan Elohim kaya dalam diri kita, ya, dengan sukacita, damai, sejahtera. Haleluya. Di sini saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Elohim. Ya. Ini sekaligus juga live untuk ibadah malam, walau belum ada jaringan, mungkin akan offline, ya, sesuai dengan tuntunan. Ya. Hati Elohim selalu berduka hari-hari ini. Kenapa? Karena semakin banyak umatnya yang tidak peduli akan hatinya, semakin banyak umatnya yang tidak mengenal dia. Jadi tadi Elohim berfirman, anakku, sampaikanlah suratku kepada kekasih yang meninggalkanku. Saya berharap kita bukanlah kekasih yang meninggalkannya, tetapi kekasih yang selalu mempersiapkan pelita, menyalakan pelita, mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Saya akan bacakan surat bagi kekasih yang meninggalkan. Elohim berfirman, berusahalah menuliskan isi hatiku. Mari kita simak dan kita dengarkan bersama-sama supaya kita bisa merenung bagaimana hati Tuhan Elohim, ya. Dan ini perlu untuk kita minta. Pertama sekali, waktu saya merasakan lawatan daripada Roh Kudus, saya tidak tahu kenapa. Saat itu saya hanya meminta, Bapa, taruhkan hatimu dalam hatiku. Apa tujuan saya saat itu? Saat itu saya belum tahu dukanya. Namanya juga baru pertemuan pertama. Elohim belum bukakan tentang duka hatinya atas bumi. Tetapi dia hanya menunjukkan bagaimana dia berkenan untuk menyampaikan suaranya. Itu saja saat itu. Ya, dia berkenan untuk hadir dan kita bercengkerama ria. Indah suasananya. Namun seiring berjalannya waktu, namanya juga sahabat. Ya. Setiap kita pasti punya sahabat. Kepada siapa kita lebih mengutarakan isi hati? Orang tua, saudara, atau sahabat? Pasti sahabat. Satu contoh nih, ada remaja, ya, dia punya cerita yang indah dalam hidupnya, ya. Ada kalanya segan cerita sama orang tua, atau ada halnya yang dia tidak mau saudaranya ketahui, dia pasti cerita kepada siapa? Sahabat. Makanya Elohim diibaratkan sebagai sahabat, dan jadilah sahabat-sahabatnya. Karena kepada siapakah dia akan mengutarakan segala isi hatinya? Kepada sahabatnya. Kepada siapakah dia akan menyatakan rindunya? Kepada kekasihnya, ya. Jadi hari itu di saat kita sudah berkasih mesra, saya mau tahu isi hatinya. Saya mau tahu bagaimana keadaan hatinya di saat kita lagi bercakap-cakap. Dan saya juga mau tahu bagaimana hatinya setiap hari melihat umatnya.
Hari itu saya berdoa, Bapa, taruhkanlah hatimu dalam hati ini. Dan Elohim mengerti sebab dia maha tahu karena dia adalah pencipta. Ya. Elohim memberikan hatinya. Dan ternyata di saat Elohim membukakan bagaimana hatinya, yang ada saya mulai bersedih. Karena setiap hari saya harus merasakan hatinya yang berduka. Bagaimana tidak berduka? Hari sudah semakin singkat, kedatangannya sudah semakin dekat, namun masih banyak orang yang menyepelekan, yang mengabaikan dan menyanyiakan hari kedatangannya. Mari kita dengarkan. Aku merindukan umatku, merindukan waktu bersama-sama denganku. Jejak kaki yang masih terlukis di dalam hatiku di saat engkau menghampiriku masih terngiang di hadapanku. Di dalam kalimat ini saya merasakan, ya, bagaimana seorang kekasih yang dimana dia memiliki waktu kebersamaan yang indah dengan kekasihnya, namun kekasihnya itu pergi, maka segala apa yang menjadi kenangan akan selalu terngiang. Itulah yang dimaksud dengan jejak kaki, ya. Karena banyak orang yang datang kepada Elohim dan mereka hidup di dalam kasih mesra, di dalam cinta mula-mula. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang melepaskan kasih mula-mula itu. Namun Elohim selalu mengingat di saat kekasihnya itu datang kepadanya. Itulah jejak kaki yang tetap terlukis di dalam hatinya. Jadi tadi saya bertanya, Bapak seperti kekasih, ya? Dan Elohim menjawab, ya. Mereka kekasihku. Mereka siapa di sini? Biasanya kan engkau, gitu ya. Mereka di sini adalah kekasih yang meninggalkan, ya. Ya, mereka kekasihku. Aku mempelai bagi mereka, namun mereka melupakan di saat masa bersama-sama. Banyak umat Elohim di saat kehidupannya sudah semakin meningkat, perekonomiannya semakin maju, ya, jawaban-jawaban doa terjawab, mereka lupa bagaimana mereka berkasih mesra dengan Elohim. Yang ada mereka syarat, ya, dengan segala kesibukan-kesibukan. Ini yang Elohim maksud, ya. Aku menunggu setiap waktu, menantikan mereka kembali. Namun selama aku menantikan mereka kembali, aku semakin melihat mereka berzinah di hadapanku. Apa yang dikatakan berzina di sini? Manusia lupa kepada Elohim yang pemilik hidupnya. Mereka pergi kepada dunia ini, mencari dan meraih apa yang ada dalam dunia ini. Saya baca kembali. Aku semakin melihat mereka berzina di hadapanku, memilih bumi ini, mempertahankannya dibandingkan aku yang selalu setia menunggu. Aku memberikan waktu dan selalu memberikan waktu, namun aku selalu melihat pelanggaran-pelanggaran di hadapanku yang membuat hatiku semakin berduka. Lama sudah berlalu, aku tetap menunggu. Aku pun melihat semakin besar perzinahan yang dilakukan oleh mereka.
Apakah yang harus aku perbuat untukmu? Mendengar suaraku. Semakin aku menghampiri, semakin menjauh engkau daripadaku. Apakah lagi yang harus aku tunjukkan bagimu? Semakin engkau melihat semuanya, semakin besar rasa takutmu meninggalkan bumi ini. Zaman semakin sukar. Sampaikanlah, semuanya akan berlalu. Sampaikanlah, mereka melupakan aku. Sesungguhnya aku pun tunjukkan semuanya apa yang aku perbuat untuk mereka kembali kepadaku. Saatnya bagi mereka akan melihat semua yang akan terjadi. Aku telah menyatakan sebelumnya kepadamu, aku akan datang. Namun, adakah mereka bersiap-siap menyongsong kedatanganku? Adakah mereka melihat keadaan bumi ini yang semakin sukar? Adakah mereka melihat keadaan bumi yang semakin binasa? Sementara aku telah memberitahukan bagi mereka, jikalau sesungguhnya bumi ini akan berlalu, bagaimanakah mereka yang selalu melukai hatiku? Saya akan ulang. Aku telah memberitahukan bagi mereka, jikalau sesungguhnya bumi ini akan berlalu, bagaimanakah mereka yang selalu melukai hatiku? Kemanakah mereka di saat bumi ini akan berlalu? Adakah mereka mengenal aku? Akulah sorga. Dalam akulah kehidupan. Damai sejahtera di dalam aku. Akulah yang awal, yang akhir, dan yang akan datang. Jadi bagaimanakah mereka yang hidup tidak di dalam aku? Akankah mereka memperoleh kehidupan di dalam kerajaanku? Sesungguhnya aku pun berfirman bagimu, barang siapa yang selalu hidup dan tidak melakukan segala firmanku, maka aku pun tidak akan diam bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi, barang siapa yang hidup di dalam seluruh firmanku, maka merekalah yang akan berdiam bersama-sama denganku. Hari sudah akan tiba. Aku akan datang bagimu, membawa engkau melihat sorga dan diam di dalamnya. Aku membawa orang-orang yang setia akan firman, yang selalu melakukan segala kehendakku. Aku berfirman, maka jadilah kehendakku. Demikian isi hatinya atau surat kepada para mempelai yang telah meninggalkannya. Sekiranya saudara bisa merasakan ya, di saat menyatakan ini, saya merasakan rasa cinta, rasa kasih yang begitu besar dari diri Elohim. Namun ada kesedihan yang juga sangat besar. Dan satu, ada pengharapan yang sangat besar dari hati Elohim agar para mempelai, yang para kekasih yang telah meninggalkannya untuk datang kembali. Elohim tidak memperhitungkan segala pelanggaran kesalahan kita. Elohim tidak memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita, bahkan bagaimana manusia mendurhaka di hadapannya. Yang Elohim mau datang dan kembali kepadanya, bertekuk lutut di hadapannya, memuji, memuliakan, melakukan kehendaknya. Jangan pernah ragu akan firman-Nya. Jangan pernah ragu akan segala isi hatinya. Karena sesungguhnya Elohim telah menyatakan segala sesuatunya bagi setiap orang yang mencari Dia. Barang siapa yang selalu mencari-cari kebenaran,
barang siapa yang selalu haus dan lapar, maka Elohim akan membukakan bahkan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya akan dibukakan bagi setiap orang yang benar-benar haus dan lapar, yang selalu mencari kebenaran. Itu kabel ditindih. Jadilah pelaku, jangan hanya pendengar, dan jangan suam-suam kuku, ya. Jadi setiap waktu, setiap saat kita harus melakukan apa yang Elohim kehendaki. Tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Ini saya merasakan, ya, bagaimana Elohim itu sangat-sangat dekat. Dia sudah sangat-sangat dekat, ya, ibaratnya tinggal satu langkah lagi sampai, ya, untuk membawa saudara dan saya. Jadi tidak ada kesempatan sesungguhnya bagi kita, tidak ada waktu sesungguhnya bagi kita untuk mundur. Tidak ada waktu sesungguhnya bagi kita untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Coba, jikalau saudara mundur satu langkah, sementara satu langkah dia akan sampai, apa yang akan terjadi? Tertinggal kita ini. Lihat. Maka patahkan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan, remukkan dari dalam dirimu, remukkan dari dalam tubuhmu, ya. Dengan akal budi, dengan kesadaran penuh, dengan akal sehat, rongrong segala pekerjaan si jahat dalam dirimu, ya. Bukan merongrong pekerjaan si jahat kepada orang lain. Cara merongrong pekerjaan si jahat kepada orang lain hanya dengan satu, kasih. Di dalam kasih nyata buah roh dalam diri kita. Dengan kasihlah maka kita akan mengalahkan segalanya. Sebab dengan kasihlah Elohim telah mengalahkan maut, sehingga saudara dan saya diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dengan kasih jugalah saudara akan mampu untuk merongrong segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, baik di dalam diri saudara maupun di dalam diri orang lain. Itulah tandanya, ya, kekayaan, kemuliaannya diam di dalam kita, ya. Jangan sikit-sikit saudara sakit hati, sikit-sikit saudara tersinggung, ya. Sikit-sikit saudara pun tercemberut, sikit-sikit saudara mengumpat, sikit-sikit saudara kesal. Seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jangan pernah terpancing dengan apapun juga. Keadaan akan tetap sama, karena dunia ini tetap sama. Hanya bagaimana kita menyikapi segala apa yang ada di hadapan kita, itu yang terlebih penting, ya. Jadi ini kita semua antara yang satu dengan yang lain, tolong, ya, jangan ada kejengkelan antara yang satu dengan yang lain, terlebih kepada para hambanya, ya. Hati-hati. Kejengkelan terhadap sesama hanya memberi umpan kepada si jahat, merongrong apa yang telah engkau bangun. Jadi bayangkan, ibarat kita membangun sebuah bangunan, ya, sudah berdiri semuanya, tinggal memasang jendela, pintu, ya, sudah hampir finishing. Namun tiba-tiba gempa datang, ya. Pondasi kita pun tadi kurang kokoh, maka roboh. Kalau itu sudah roboh atau retak-retak, apa masih kita pertahankan?
itu kita pasang pintu dan jendela, tidak, ya, maka kita akan membongkar dan mengulang kembali. Demikian hidup kita dalam setiap kejatuhan dan kejatuhan, ya. Namun jangan pernah terpuruk, tetapi bangkitlah. Sebab apa? Di dalam keterpurukan, si jahat akan bekerja semakin giat. Ya. Mari kita buka renungan kita pada siang hari ini, sore ya. Dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-14. Kita baca bergantian dua-dua ayat ya. Hosana ya Yahusua Hamasiah. Haleluya, haleluya, Hosana, glory, Hosana, haleluya. Elohim berfirman, hanya bersama Dialah ketenangan jiwa. Jagalah hatimu, agar jiwamu tidak menjerit. Jaga segenap hidupmu, karena kehidupanmu semuanya terpancar seberapa besar engkau menjaga hati serta pikiran. Dari sanalah terpancar kemuliaan Elohim. Maka damaikanlah, agar seluruh hidupmu berkenan di hadapan Elohim. Haleluya. Kita akan baca ucapan syukur dalam doa. Hosana. Kami selalu mengucap syukur kepada Elohim, Bapa Tuhan kita Yahusua Masiah, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Yahusua Masiah dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Tentang pengharapan itu yang terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang telah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Elohim dengan sebenar. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Hamasiah yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sejak itu kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini adalah surat Paulus kepada siapa? Kepada jemaat di Kolose. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ketiga, ya, bagaimana di sini digambarkan bagaimana mereka itu, ya, tetap berjuang. Bagaimana mereka itu tetap hidup di dalam kasih. Kenapa mereka mampu melakukannya? Ya. Hanya karena pengharapan yang disediakan bagi setiap orang yang telah menerima Dia sebagai Elohim, sebagai Elohim dan Juru Selamat. Pengharapan itulah yang membuat setiap jemaat-jemaat, ya, tetap berjuang dan bertahan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam perjuangan, karena pengharapan mereka yang telah disediakan Elohim, yaitu apa? Surga. Dan kita juga yang adalah jemaat-jemaat Elohim, pengharapan akan ini sesungguhnya itulah yang membuat kita semakin kuat dan semangat, tidak jemu-jemu untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga, tidak surut akan iman, tidak mundur akan segala sesuatu. Dan yang ada kita hanya menganggap ujian demi ujian itu hanya sebagai tahapan-tahapan yang harus kita lalui, tahapan-tahapan yang harus kita lewati supaya kita dijadikan sebagai pemenang. Perjuangan kita tadi adalah langkah untuk menjadi pemenang. Makanya dalam segala perjuangan kita harus konsekuen, kita harus berkomitmen, kita harus menyatakan harus menang. Jangan kecil saja persoalan, kita sudah surut. Jangan kecil saja persoalan, kita sudah mundur. Karena persoalan-persoalan akan lebih besar. Namun di sini kita harus tetap sadar penuh. Berjaga-jagalah. Lawanmu adalah iblis. Lawanlah ia supaya ia jauh daripadamu. Di saat ujian itu ada di hadapanmu, ya sudah, lawan iblis. Karena iblis itu akan menyusup ke dalam hati dan pikiran saudara. Hanya ini pekerjaan yang lebih besar. Dia akan menyusup kepada setiap umat manusia, kepada siapa ia mampu untuk menyatakan siasat-siasatnya. Makanya sadar penuh untuk mengenal siasat-siasat si jahat, yang tujuan utamanya adalah apa? Mencuri. Apa yang akan dia curi? Persekutuanmu, hubunganmu, sukacitamu, damai sejahtera yang ada dalam dirimu akan dia curi. Dia akan merampas. Karena barang siapa sukacitanya tercuri, maka bagaimana dia akan berkenan di hadapan Elohim? Maka bagaimana dia akan bisa mampu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Makanya dikatakan datanglah kepada Bapa dengan apa? Sukacita. Coba saat sukacita itu tercuri, mampu gak kita itu bersenandung, bermazmur di hadapan Elohim? Di saat engkau menyengajakan, sengaja ini, ya, membiarkan iblis mencuri itu semua. Karena barang siapa yang terjatuh, dia mengizinkan iblis bekerja dalam hidupnya. Dia membuka pintu lebar-lebar, menyatakan kepada si jahat, welcome, selamat datang, selamat masuk. Adakah kita yang mau demikian? Tapi adakah kita yang demikian? Tidak ada yang mau demikian. Tetapi ada yang demikian. Karena apa? Susahnya bagi saudara untuk sangkal diri dan pikul salib. Sesungguhnya kalau kita tidak mau hal yang demikian, maka kita harus benar
benar-benar sangkal diri. Masakan tamu tak diundang, masakan tamu yang tidak jelas saudara izinkan masuk. Jelas-jelas kita tahu dia pengacau, ya. Ingat Matius 6 ayat 6, kita buka bersama-sama. Matius 6 ya. Oh bukan. Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Siapa di sini anjing dan babi yang disebutkan? Iblis, ya. Si iblis, pekerjaan si jahat. Jadi dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang yang kudus yang kita miliki? Tubuh, roh, dan jiwa kita ini. Janganlah kita berikan ini kepada anjing dan babi. Supaya apa? Supaya jangan diinjak-injaknya kita, supaya jangan dia berbalik mengoyak kita. Tadinya kita yang mengoyakkan pekerjaan si jahat, tadinya kita yang mengoyakkan segala tipu dayanya, dan pada akhirnya kita menang. Namun selama kita ada di dalam bumi, hari ini kita menang. Masih ada pertandingan esok, dan penentuan kita pemenang bukan hari ini di saat engkau menang, tetapi bagaimana di saat hari kedatangannya kita didapati setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Di sanalah penentuan pemenang, bukan di saat hari ini engkau melepaskan kekesalanmu, engkau mampu, bukan. Tetapi di saat hari ini engkau mampu melepaskan segala apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, maka hari ini ada supaya engkau tetap berjaga-jaga akan hari yang akan datang. Karena ujian demi ujian akan tetap berjalan selama pertandingan kita belum selesai di muka bumi ini. Kita adalah petanding-petanding yang dikirimkan ke bumi ini. Para pejuang-pejuang, jangan kalah di medan perang. Ini medan perang karena iblis beserta koloni-koloninya berkuasa atas bumi ini. Jadi jikalau hari ini engkau mampu mengambil senjata dan pedangmu, engkau mampu merobek, menginjak-injak si jahat, jikalau hari ini engkau mampu mengoyak si jahat, ingat, di sana ada barang yang kudus yang telah engkau nyatakan dalam tubuh, roh, dan jiwamu. Namun tetap berjaga-jaga, tetap lawan iblis. Sadar penuh dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si jahat. Lawanlah ia supaya ia lari daripadamu. Jadi di saat hari ini juga engkau mampu mengoyakkan pekerjaan mereka, namun esok dia mampu untuk merongrong hati dan pikiranmu, maka engkau akan diinjak-injak olehnya. Bahkan dia akan kembali mengoyak segala apa yang telah engkau kerjakan di dalam Elohim. Persekutuanmu dia koyak, hubunganmu dia koyak, karena dengan marah saja engkau telah melanggar seluruh hukum Taurat. Artinya dengan marah saja engkau telah membatalkan segala apa perbuatan baik yang telah engkau kerjakan. Marah, kesal, tersinggung, jengkel sama saja, ya.
kudusnya Elohim, supaya kita tidak bermain-main, supaya kita tidak menganggap sepi kemurahan Elohim, supaya kita tidak menganggap sepele. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini berbicara pelanggaran, ini berbicara dosa. Bukan seperti kebanyakan pengajaran-pengajaran yang mengatakan, ya, gak usah kita beritakan firman ini, toh mereka menolak. Bukan itu artinya. Karena kita harus tetap memberitakan kebenaran, baik mereka mendengar atau tidak. Demikian firman Tuhan, ya. Jadi arti daripada ayat ini, tubuh, roh, dan jiwa kita adalah barang yang kudus di hadapan Elohim. Jadi jangan berikan ini kepada anjing dan babi, kepada iblis, kepada kejahatan, kepada dosa, supaya dia tidak menginjak-injak dan mengoyak kita. Karena di saat satu kesalahan bersemayam di dalam tubuh kita, maka langsung mencemari seluruh tubuh kita, mencemari seluruh hidup kita. Itulah kudusnya Elohim, supaya kita mengerti kalau tujuan kita surga, maka berjuang melawan hati, berjuang harus menang. Sesakit apapun itu yang kau dengar, sesakit apapun itu yang kau derita, berjuang. Karena kita bukanlah anak-anak gampang. Mau berapa kali lagi Elohim akan selalu mengingatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi ingat, sekali lagi, jangan kita memberikan barang yang kudus kepada dosa, kepada kesalahan, supaya kesalahan itu tidak menginjak-injak kita. Yang ada, iblis itu angkat bendera. Finally, katanya, akhirnya. Jadi mereka angkat bendera di saat mereka menemukan kekasih-kekasih Elohim jatuh ke dalam dosa. Mereka akan bertepik sorak, ya. Dari sekarang, mari kita bertepik sorak dengan kita mengalahkan pekerjaan si jahat. Kita yang harus bertepik sorak sebagai pemenang. Jangan biarkan iblis menang dalam hidupmu, ya. Mari kita melihat bagaimana jemaat di Kolose yang baiknya, ya. Bagaimana perjuangan mereka, hidup mereka di dalam kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia yang selalu mereka nyatakan, ya. Dan bagaimana juga Paulus memberikan hati kepada mereka. Paulus tidak pernah melupakan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Paulus tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya. Jadi di dalam setiap wilayah, mereka selalu menempatkan penanggung jawab untuk melihat perkembangan pertumbuhan para jemaat, ya. Dan setiap waktu mereka akan mendengar bagaimana pertumbuhan iman daripada jemaat-jemaat yang mereka layani. Jadi marilah pertumbuhan iman kita semakin teguh di dalam Elohim, ya. Kita baca dari ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Siapa ini? Ya. Paulus, ya. Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta
supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saya ulang ya, dari ayat 6 ini, jangan sampai ke 9 dulu ya. Jadi tadi karena pengharapan yang disediakan tentang sorga ya, mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap berjuang hidup di dalam kasih ya. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, dan Injil itulah yang kita terima sampai detik ini. Jadi tidak ada perbedaan. Apa yang jemaat Kolose telah terima, Injil yang mereka terima juga telah kita terima. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Elohim dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Hamasia yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Setiap hamba Elohim yang benar-benar diurapi akan selalu berdoa dan memohon kepada Elohim untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang-orang yang dilayaninya. Bagaimana setiap jemaat agar berkenan di hadapan Elohim dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Jadi di sini kita yang sudah bertumbuh, janganlah dulu bertumbuh ya. Hari ini janganlah dulu saya sampaikan kata bertumbuh, berjuang dulu ya. Tetapi kita yang sudah menerima pengetahuan yang benar tentang Elohim, sebaiknya kita harus memberi buah yang baik ya, melalui segala pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, tunjukkanlah kalau kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan, menerima Injil dan kebenaran yang daripada Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Luar biasa doa Paulus, permohonannya agar setiap jemaat-jemaat yang dilayaninya ya, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya sampaikan kepada kita semua, penderitaan yang kita alami ya, tidaklah lebih besar dari penderitaan yang mereka alami. Karena di zaman para rasul ya, pengikut-pengikut Hamasia benar-benar menderita di saat mereka berkomitmen untuk mengikut Hamasia. Namun di dalam penderitaan itu perjuangan mereka tidak surut, kasih mereka tidak surut. Kita di zaman ini, perjuangan iman kita sudah ada hak yang melindungi. Jadi sebenarnya penderitaan kita
sesungguhnya bisa disebut bukan penderitaan. Karena seberapalah yang kita alami, seberapalah yang kita derita. Coba saudara cek diri saudara. Apa-apa saja derita yang telah saudara alami di saat mengikut Hamasyah. Ditinggalkan saudara masih biasa, belum terlalu sakit, ya. Meninggalkan pekerjaan masih biasa, ya, masih tetap bisa makan. Ditinggalkan orang tua masih biasa, masih ada saudara seiman, ya. Adakah di antara saudara yang sudah mengalami penderitaan badannya di saat mengikut Hamasyah? Adakah engkau pernah dilempari? Adakah engkau pernah dikejar-kejar? Belum, ya. Namun sekiranya itu pun terjadi di hadapanmu suatu hari nanti, janganlah pernah surut imanmu, janganlah pernah tawar hatimu, janganlah pernah kecil kekuatanmu, namun tetaplah berjuang. Karena demikianlah telah dikaruniakan kepadamu. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasyah. Berbahagialah orang yang masuk ke dalam penderitaan Hamasyah. Jadi jikalau suatu hari nanti kita akan mengalami derita aniaya, dikejar-kejar, ya, atau bahkan dibunuh karena kebenaran, firman Elohim katakan, berbahagialah sebab bumi ini bukanlah tempat kita, dan kematian secara jasmani ini bukanlah ending dari segala sesuatu, tetapi kematian adalah jalan menuju kehidupan di saat apa kita bersama-sama di dalam Elohim. Kematian hanyalah sebagai jembatan kita untuk bersatu dan bersama-sama dan untuk melihat wajah Elohim. Bukan kematian yang harus kita takutkan, ya. Jadi berjuang. Jadi marilah kita tekun dan sabar menghadapi segala ujian. Dan apalagi doanya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Jadi marilah kita mengucap syukur, karena kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Dan kerajaan terang ini ditentukan kepada orang-orang kudus. Kuduslah sebab Elohim adalah kudus, dan hanya orang yang kuduslah yang akan melihat Elohim. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah pengucapan syukur kita terbesar di hadapan Elohim, yaitu pengampunan dosa. Dan itu juga kabar sukacita bagi kita, sekalipun kita melakukan kesalahan. Sesungguhnya Tuhan Elohim masih menyatakan pengampunan. Hanya berjuanglah, sebab di dalam pengampunan, di sana ada perjuangan yang harus kita kerjakan, yaitu keselamatan. Di dalam mengerjakan keselamatan, jangan pernah surut, tetapi tekunlah dan bersabar, supaya kita menjadi tahan uji, supaya kita menjadi pemenang. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Dan di sini juga saya akan menyampaikan, ini sebenarnya kurang waktu bagi kita bersama untuk mendengarkan semua ini, karena ini pun saya catat dari rekaman, ya.
beberapa hari lalu di saat berdoa dan belum selesai. Namun titik-titik besarnya saya sampaikan dulu supaya tidak terlambat ya. Ini tanggal, lupa lah, beberapa hari lalu ini ceritanya ya. Jadi ini di saat kita berdoa, di saat ibadah pagi kalau tidak salah ini ya. Ibadah pagi di sini setiap jam 6. Ya. Jadi di saat berdoa, sudah masuk firman kalau tidak salah ini kepenuhan ya. Jadi Elohim memberikan satu penglihatan besar. Nah, beberapa hari lalu itu kemarin saya sudah posting di sosial media bagaimana pesan-pesan Elohim ya. Dan tetap kita berharap kepada Elohim untuk membujuk hatinya ya, untuk membujuk hatinya. Kita tetap berjuang untuk membujuk hati Elohim agar segala itu dihalaukan daripada kita ya. Nah, namun beberapa hari setelahnya, setelah nubuatan itu diberikan, saya diberikan penglihatan besar ya, di mana dalam penglihatan itu ada air yang meluap ya. Saya tidak tahu di mana, tetapi air yang meluap itu intinya ya. Dan beberapa getaran-getaran itu Elohim perlihatkan. Sebenarnya ada kota-kota yang ditunjukkan ya. Hanya saya tidak terlalu tahu tepatnya itu di mana. Nah, namun ada penglihatan terakhir yang Elohim tunjukkan itu, air itu jelas saya kenal tempat itu ya. Bukan saya pernah singgah, namun waktu kami pernah di Lombok. Jadi waktu mau pergi ke satu tempat itu saya lihat di pinggir jalan kami lewati. Nah, itu penglihatan yang Elohim tunjukkan salah satunya ya. Hanya itu daerah yang saya lihat dengan jelas dan saya kenal karena saya pernah lihat tempat itu. Jadi saya katakan itu seperti di Lombok ya. Nah, itu setelah penglihatan air yang meluap. Ingat, penglihatan itu diberikan bukan hanya satu wilayah, namun ada satu wilayah yang benar-benar saya kenal, yaitu Lombok ya. Dan saat itu Elohim berfirman, akan ada gelombang besar yang akan terjadi. Nah, di sini saya meminta saudara-saudara terkasih di dalam nama Elohim untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga agar setiap wilayah-wilayah yang disebutkan nanti, yang saya sebutkan nanti, ya, berdoa supaya itu diluputkan, ya. Berdoa bagi Nias, Sibolga dan Barus. Berdoa juga bagi Tarutung. Inilah dulu yang dekat, ya. Dan terlebih berulang kali Elohim juga sampaikan berdoa untuk Banten dan Lampung. Berdoa juga untuk Lubuk Linggau. Saya tidak tahu di daerah mana, tetapi kemarin kami search di Palembang, ya. Berdoa juga untuk Lombok dan Bali. Berdoa juga untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Dan kemudian berdoa untuk Bogor dan Jawa Barat. Sebenarnya Bogor bagian dari Jawa Barat, ya. Saya minta konfirmasi juga, ya, tentang Bogor. Dan Elohim juga menunjukkan gunung-gunung berapi yang sedang aktif, ya. Nah, jadi gunung-gunung berapi ini ditunjukkan dia seperti kita memasak air, ya, sudah mulai mendidih, ya. Nah, artinya akan ada gunung-gunung berapi yang akan meletus, hanya kita tidak tahu kapan. Jadi ingat, semua nubuatan ini waktunya hanya Elohim yang tahu.
Kalau itu terjadi, satu contoh, 1 bulan yang akan datang, atau bulan ini, atau tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, tidak ada yang tahu, ya. Hanya Elohim yang tahu. Jadi jangan kita menentukan hari, bulan, tahun tentang hal-hal yang demikian, ya. Saya tidak tahu, kepada beberapa orang Elohim berikan, kalau kepada saya sendiri tidak, ya. Jadi Elohim menunjukkan gunung-gunung berapi yang sedang aktif. Salah satunya, ya, Gunung Salak, Gunung Krakatau dan anak Krakatau, ya. Ini supaya tetap didoakan. Bahkan Elohim memperlihatkan tentang Krakatau dan anak Krakatau. Kalau ini benar-benar meletus, Jawa harus berdoa, ya. Pulau Jawa harus berdoa. Jadi tetap berjaga-jaga. Elohim berfirman, gunung-gunung akan meletus, gempa bumi akan terjadi, tanah longsor di mana-mana, air akan meluap, jalan-jalanmu akan terbelah, segala sesuatu akan terjadi akan seluruh bumi ini. Akan ada badai di mana-mana, badai topan akan terjadi di beberapa wilayah di penjuru bumi. Hal-hal yang telah Elohim sampaikan bukanlah hal yang harus kita abaikan dan sepelekan, namun semuanya itu nubuatan yang Elohim telah sampaikan. Sebenarnya ini bukan nubuatan yang baru. Di zaman para nabi ini telah disampaikan. Hanya di akhir zaman ini semua diungkapkan kembali untuk mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali, supaya kita tidak tertidur, supaya kita tidak terlelap jikalau harinya sudah akan tiba, supaya setiap anak-anak Elohim tetap berjaga-jaga dan melihat segala tanda, ya. Bagaimana Elohim berfirman, tanda kedatangannya, maka akan terjadi deru perang, gempa bumi. Maka ini semua harus kita lihat, ya. Ini semua harus kita lihat, supaya kita melihat dan mengetahui ini zaman seperti apa, supaya kita tidak bermain-main lagi, ya. Supaya kita tidak berleha-leha lagi dengan waktu, supaya kita memfokuskan diri untuk benar-benar berpaut dan berpadanan kepada Elohim, supaya di hari kedatangannya kita didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan sekiranya pun ini menimpa kita, karena tidak ada yang tahu, ya. Banyak orang mengatakan, ya, kita kan anak-anak Elohim, jangan takut, jangan gentar, kita tidak akan tertimpa. Bagaimana kita memiliki iman yang demikian, sementara kita pun tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Elohim? Saya saja di tempat ini, saya selalu katakan kepada Elohim, Bapa, bagaimanapun keadaan hidup kami hanya berserah. Jadi kalaupun terjadi sesuatu yang menimpa, yang penting di saat itu ada kita setia. Jadi kalaupun kita mati karena badai, kalaupun kita mati karena tanah longsor, kalaupun kita mati karena gempa, ya, kalaupun kita mati karena tsunami, kematian itu hanya jembatan menuju Bapa. Karena orang benar pun bisa tertimpa pedang, ya. Jadi hal-hal ini akan banyak terjadi dan akan semakin terjadi. Kesusahan-kesusahan pun akan semakin nyata menjelang hari kedatangan Elohim. Siksa dan aniaya pun akan terjadi. Jadi pembohongan, jikalau dikatakan, ya, tunggu terangkat dulu baru terjadi aniaya, ini namanya pembohongan, penipuan besar-besaran yang menyesatkan umat Tuhan, sehingga jadinya umat Tuhan itu berleha-leha. Karena banyak umat Tuhan kalau kita beritakan ini, ya kan tunggu Tuhan datang dulu, tunggu terangkat dulu baru terjadi segala sesuatu. Jangan sesat. Baca firman di Matius 24, Lukas pasal yang ke-21,
Markus ke-13, semua itu sudah dituliskan. Ya. Setelah siksaan berat dan aniaya berat, mungkin saya akan baca dulu Matius pasal ke-24 ya, satu ayat saja. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Di sini perikopnya. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Segera sesudah siksaan. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya rasa cukup jelas ya, bagaimana firman Elohim menyatakan ya, segera sesudah siksaan pada masa itu, barulah anak manusia itu datang di atas awan-awan. Jadi pengajaran dari mana yang mengatakan jikalau kita terangkat dulu baru datang siksaan? Ini hanya membuat mental anak-anak Elohim, kalau masa itu ada, mental mereka pun akan down sehingga mereka jatuh kepada tanda bilangan, sehingga mereka pun kecewa. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih di dalam nama Hamasiah, kedatangan anak manusia itu setelah siksaan berat, bukan sebelum, supaya setiap anak-anak manusia, supaya setiap umat Elohim bersiap-siap dan berjaga-jaga. Persiapkan mentalmu menghadapi hari itu, di saat aniaya terjadi, di saat siksaan terjadi, supaya engkau tidak kecewa, namun engkau tetap mempertahankan imanmu. Jadi keluar dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar, keluar dari segala pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab yang tertulis. Karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan daripada kitab suci. Maka oleh karena itu, dari hari ini jadikanlah Elohim sebagai gembala bagimu, sebagai guru bagimu, untuk mendidik dan mengajarmu akan segala kebenaran melalui hubungan dan persekutuanmu yang selalu teguh di dalam Elohim, yang berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Dengan pembacaanmu akan kitab suci, maka pengetahuanmu akan semakin bertambah, maka imanmu akan semakin bertumbuh. Karena di saat kita berpaut dan berpadanan dengan Elohim, maka penafsiran-penafsiran yang daripada Roh Kudus akan dibukakannya. Dialah yang akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya bagi kita. Saya telah mengalami hal yang sama. Pemberitaan-pemberitaan yang saya sampaikan kepada saudara, seluruhnya itu berasal daripada Roh Kudus, bukan berasal daripada dunia ini. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus sering sekali bertentangan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Ya. Banyak sekali pendeta-pendeta yang mengatakan kepada orang-orang yang bahkan ikut di dalam pelayanan ini, ya, dia dari gereja mana? Dia sekolah teologi mana? Dia utusan dari mana? Hati-hati, sesat itu. Apalagi kalau sudah berbicara binatang haram. Oh, kebanyakan pendeta-pendeta mengatakan, ya, Henis itu orang itu sesat. Padahal hanya karena perkara binatang haram, sementara binatang haram pun jelas tertulis. Rasul Paulus mengatakan, ya, segala Injil, segala pemberitaan, ya,
yang tidak sama dengan apa yang diberitakannya. Sekalipun itu malaikat yang memberitakan kepadamu, kata Paulus, maka terkutuklah ia. Terkutuklah ia yang memberitakan di luar daripada apa yang aku sampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, sekalipun malaikat yang menyampaikannya. Pernah seorang hamba Tuhan mengatakan kepada saya, yang katanya hamba Tuhan, saya tidak katakan hamba Tuhan, karena kalau seorang hamba benar-benar dia hatinya berpaut dan berpedangan kepada Elohim, dia datang, terkutuklah engkau, katanya, karena penyampaian yang ibu sampaikan di luar daripada apa yang Rasul Paulus sampaikan, itu hanya perkara sabat dan binatang haram. Saya sampaikan, oke Pak, firman Elohim iya dan amin, hanya perkaranya siapa yang terkutuk di sini, siapa yang di luar pengajaran Paulus. Yang saya mau tanya, apakah Paulus memakan binatang haram? Jangankan Paulus, para rasul, saya bilang, adakah para rasul memakan binatang haram? Dia tidak bisa jawab. Kedua, hari apakah para rasul atau yang tertulis atau tercatat di kitab suci peribadatan yang benar? Bukankah hari Sabat? Sementara Bapak hari Minggu, saya bilang. Rasul Paulus Sabat, saya Sabat. Rasul Paulus tidak makan binatang haram, saya juga tidak makan binatang haram. Jadi yang terkutuk itu siapa? Bapak apa saya? Kalau kita sudah benar di dalam Elohim, maka kita tidak akan takut dan gentar. Sebab apa yang kita perkatakan akan menjadi kesaksian bagi mereka. Tidak ada alasan sebenarnya. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit di hari ketiga, jadi itu hari kemenangan. Elohim sebelum kebangkitannya tidak menuliskan di dalam kitab suci, nanti setelah aku bangkit nanti hari ketiga, maka itulah yang kamu buat hari peribadatanmu. Adakah Elohim mencatat demikian? Yang ada hukum tetaplah hukum, yang tidak bisa diganggu gugat. Karena firman Elohim mengatakan, mencatat ya, Matius 5 ayat 17, kalau ia datang bukan untuk meniadakan tetapi menggenapi. Di dalam Keluaran, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bukan hari Minggu. Jadi ingatlah kekudusan firman itu. Ingatlah bagaimana kudusnya ia yang berfirman, supaya saudara tidak berpaling daripada kekudusan firman itu hanya karena filsafat atau pengajaran-pengajaran dunia yang memutarbalikkan apa yang telah tertulis. Apa sulitnya bagimu untuk melakukan itu? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau saudara mau bersekutu pergi hari Minggu, silahkan. Dan banyak orang mengatakan ya, para rasul dan jemaat mula-mula mereka berkumpul di hari pertama, itu benar. Tetapi adakah tertulis mereka berkumpul dan beribadah di hari pertama? Dikatakan mereka berkumpul di hari yang pertama dan memecah-mecah roti. Di dalam sukacitanya mereka, setelah hari Sabat, hari peribadatan, mereka berkumpul di hari pertama untuk apa? Bersukacita, untuk saling sharing. Karena peribadatan itu hari yang khusus ya. Tidak ada ceritanya cengkrama ria di sana. Itu murni peribadatan, ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Itu murni memuji dan menyembah Elohim. Tidak ada memecah-mecah roti di sana. Tetapi perkataan memecah roti itu adalah membagi-bagikan firman. Ya, yang ada di sana apa? Pemberitaan daripada firman Tuhan. Tetapi di hari pertama, karena itulah hari bisa berkumpul-kumpul, bersekutu ya, bukan di hari Sabat ya. Di hari pertama itu, para jemaat mula-mula mereka berkumpul. Mereka memecah-mecah roti. Artinya apa? Mereka berkumpul untuk saling sharing-sharing dan mereka pun makan bersama. Itulah di hari pertama itu, tidak dikatakan mereka beribadah, tetapi mereka berkumpul dan bersekutu. Mereka saling berbicara, saling bersepakat.
jangan pernah merubah firman dengan filsafat manusia. Nanti Elohim akan tuntut pertanggungjawaban daripadamu. Sekarang cukup sesungguhnya saudara cari tahu, kenapa sih hari peribadatan jatuh kepada hari Minggu, yang seharusnya ini hal yang penting untuk saudara selidiki sejarahnya. Jangan memperalat kebangkitannya hari Minggu. Jangan memperalat hari perkumpulan yang dilakukan jemaat mula-mula di hari pertama. Itu bukan firman yang mengatakan kalau sudah berkumpul di hari pertama, kalau sudah bangkit di hari yang ketiga, maka di sanalah kalian bisa beribadah. Tidak ada firman yang mengatakan demikian. Hukum, ketetapan, peraturan, dan perintah itu adalah tetap. Dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel dan keturunan-keturunannya supaya hukum, ketetapan, perintah, dan peraturan inilah yang menjadi tanda di dahi dan di lengan yang harus diberitakan kepada seluruh keturunan-keturunan bangsa Israel. Jadi tidak ada diganggu gugat, tidak dirubah, tetapi digenapi, ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengatakan, ya, dari gereja mana? Saya akan balik bertanya, apakah di dalam penghakiman Elohim akan bertanya, kamu dari gereja mana? Adakah pertanyaan demikian? Tidak. Bahkan dengan kotak-kotak yang telah dibuat oleh manusia, umat Tuhan, umat Elohim semakin terpecah belah. Karena apa? Yang satu mengatakan kami yang benar, yang satu mengatakan demikian. Terpecah belah. Coba saya mau tanya kembali, gereja siapakah mereknya, ya? Karena gereja itu artinya adalah orang yang dibawa keluar dari kegelapan, ya. Merek gereja siapakah nantinya yang akan dikatakan Tuhan sebagai pemenang? Siapa yang berani angkat tangan? Siapa yang berani tunjukkan? Apakah merek gerejamu ini yang benar-benar membawa orang ke sorga? Jangan sampai seperti yang saya temukan, ada itu pernah saya lewat, ya, ada tulisan. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, ya. Itu di daerah Sumatera itu. Kami pernah lewat, saya melihat ada spanduk besar, ya. Pembawa orang ke surga, katanya. Terlalu berani ini, ya. Nah, jadi bukan ukuran merek gereja, tetapi ukuran daripada perkenanan Tuhan, siapa yang layak menjadi pemenang adalah buah yang ada dalam diri saudara. Seberapa besar kita melakukan firman Elohim, ya. Karena banyak juga yang mengatakan, Bu, kan kalau nggak ke gereja nggak masuk surga. Di mana tertulis? Tetapi datanglah ke bait suci untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk menyembah Elohim. Hanya sekarang sudah kotak-kotak semua, saya katakan. Tetapi saya tidak melarang siapapun kita untuk pergi beribadah di dalam gereja, dimanapun itu adalah hak saudara, ya. Tetapi yang saya mau jelaskan di sini, bagaimana para yang katanya hamba-hamba Elohim terlalu gampang untuk menghakimi. Itu dari gereja mana? Itu pengajaran dari mana? Coba di zaman Tuhan Yahosua ada. Di bait suci pimpinan siapakah dia terlibat pelayanan? Ada enggak? Ada enggak dia terlibat di dalam satu bait suci, baik di Yerusalem, ya, atau di kota-kota, di Bethlehem, di Judea, di mana? Ada enggak dia pelayanannya tetap di satu tempat? Ada? Tidak ada. Dia mengajar di mana-mana, ya. Ada enggak dia sekolah? Bahkan para imam mengatakan, siapa anak itu?
bahkan dia tidak sekolah, tetapi kenapa ia bisa menjabarkan semua tentang isi daripada hukum Taurat? Ya. Nah, kenapa kita harus mencari yang demikian? Kalau seseorang Tuhan pakai, mengapa kita harus mencari-cari celah? Cukup lihat apakah yang diajarkannya sesuai dengan yang tertulis atau tidak. Ya. Ingat, Tuhan Yahusua tidak dikenal oleh para imam kalau dia berasal daripada Elohim. Ya, ini gambaran juga di akhir zaman. Banyak yang berasal daripada Elohim, yang gereja-gereja tidak akan mengenali, yang ahli-ahli Taurat tidak akan mengenali. Karena di zaman Yahusua itu sendiri, ahli Taurat, para imam tidak mengenal kalau dia adalah Elohim, kalau dia berasal daripada surga. Di akhir zaman ini juga sejarah berulang, akan banyak pendeta-pendeta, akan banyak ahli-ahli Taurat yang tidak akan mengenal seseorang yang dipakai yang sesungguhnya berasal daripada Roh Kudus. Jadi para jemaat, apa yang harus dilakukan? Jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkan firman Tuhan. Andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau gerajamu tidak melakukan apa yang tertulis, maka engkau harus melakukannya. Karena ketertundukanmu bukan otoritas penjemaatan, tetapi otoritas daripada Elohim itu sendiri. Karena nantinya Tuhan akan menuntut, hei, kenapa engkau tidak menguduskan di hadapanku? Pendeta kami kan bilang seperti ini. Elohim akan berfirman. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Bukankah aku berfirman, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia? Bukankah pendetamu manusia? Bukankah seharusnya engkau mengandalkan aku sebagai imam besar bagimu? Bukankah seharusnya engkau mengandalkan aku sebagai gembala agung dan guru agung bagimu? Bagaimana engkau mengandalkan aku? Baca firmanku. Bukankah aku telah menuliskannya? Hanya karena pendetamu bilang, oh udah bisa ini, binatang haram ini, oh udah dikuduskan. Bagaimana caranya dikuduskan? Ya, tapi hanya karena perkataan pendetamu, engkau pun terjerat, maka engkau pun bersama-sama dengannya. Bisa saja, bisa. Ya, makanya andalkan Elohim. Cukup tanyakan kepada gembalamu. Gembala saya dulu itu lebih luar biasa penyesatannya. Saya katakan, kenapa? Ada salah satu, saya tanya, Pak, saya mau tanya, iya, sebenarnya tentang binatang haram ini bagaimana? Oh, kalau itu memang Mak Rahel, katanya. Ini dosen loh, ya, bahkan dia dosen di tempat yang bahkan ya tidak memakan binatang haram lagi. Karena biasanya pengajaran yang sudah memanggil nama yang benar tidak makan binatang haram lagi. Herannya saya, dia masih makan binatang haram. Dan orang-orang yang PKL di tempatnya, yang dari sekolah teologi itu, ikut juga makan binatang haram. Ya, jadi saya tanya, Pak, sebenarnya binatang haram ini gimana? Bisa dimakan atau tidak? Ya, sebenarnya tidak, Mak Rahel, katanya. Nah terus, tapi memang hanya ini yang belum bisa aku lakukan. Coba, itu perkataan seorang gembala loh. Saya bilang, wow, ngeri sekali Bapak. Bagaimana pertanggungjawaban Bapak nanti di depan Tuhan atas jemaat-jemaat yang Bapak layani? Coba, ya. Dia sendiri mengakui itu firman, tetapi dia sendiri belum bisa, katanya. Apa yang bekerja? Iblis. Makanya kalau tidak bisa menguasai hasrat, percaya akan banyak dalih yang akan mereka katakan untuk menghalalkan ini. Ya, jadi saya sampaikan kepada saudara, kalau binatang haram tidak ada firman tercatat untuk menghalalkannya, tidak ada. Manusia saja yang salah menafsirkan tulisan Paulus, ya. Bahkan tulisan Paulus banyak yang salah menafsirkan, sehingga itu menjadi kebinasaan bagi mereka. Itu ada tertulis itu. Saya lupa ayatnya.
Mungkin nanti Nul akan kasih tahu. Kalau nggak salah di mana itu Nul? 1 Petrus ya. Ya. Jadi mereka memutarbalikkan tulisan Paulus itu sehingga itu menjadi kebinasaan bagi mereka. Ya. Karena tulisan Pauluslah yang diangkat untuk menghalalkan binatang haram, sementara tulisan-tulisan Paulus itu tidak ada hubungannya dengan binatang haram. Ya. Kalau Ibu Heni menyampaikan pemberitaan, ujung-ujungnya binatang haram. Beberapa waktu lalu ada yang tanya, kenapa sih Bu begitu spesifiknya? Karena memang itu bagian saya. Ya, binatang haram. Karena ini teramat penting. Ya, karena ini adalah hal kecil, hal yang sepele. Ya, jadi jangan heran kalau satu contoh ada pendeta yang mengatakan hati-hati, ingat. Para imam juga mengatakan hal itu kepada para orang Israel, mengingatkan mereka supaya tidak percaya kepada Yahusua HaMasiah. Ya, hati-hati nabi palsu katanya. Mereka bahkan mengkumandangkan ya, kalau ada nabi palsu supaya berhati-hati. Mereka mengisyaratkan itu kepada jemaat hanya karena apa? Tuhan Yesus sudah ada dan mengajar. Ya, jadi di zaman ini juga akan ada yang Elohim pakai, yang orang kecil, sama seperti Yahusua yang hanya tukang kayu. Ya, jadi di akhir zaman juga banyak tukang-tukang yang akan Elohim pakai, termasuk tukang jahit. Ya, saya. Akan banyak tukang-tukang yang akan Tuhan pakai untuk sebagai alatnya untuk pemberitaan firman-Nya. Dan jangan heran kalau banyak yang katanya pendeta-pendeta sekolah-sekolah teologi mengatakan hati-hati nabi palsu, penyesat-penyesat. Saya senyum-senyum aja kalau saya mendengar hal demikian. Karena apa? Coba saudara ulang, tonton film ya, Tuhan Yahusua. Ini kami sedang menontonnya itu karena ada sesi-sesinya ya. Saya tersenyum-senyum aja. Dalam hati saya bilang, Bapak, zaman dahulu saja para imam ahli Taurat sudah mengumumkan, mereka yang di bait suci loh, mereka yang memegang ini ya. Apa yang mereka pegang? Kitab suci. Tetapi di saat Tuhan Yesus datang, pemegang kitab suci ini yang menghimbaukan supaya bangsa Israel hati-hati dengan nabi palsu, karena mereka mengatakan Tuhan Yesus sebagai nabi palsu, pengajar palsu. Ya, jadi di akhir zaman ini saya bilang sama Elohim, Bapak, di akhir zaman ini pun terjadi demikian. Banyak yang engkau pakai orang-orang kecil yang bahkan tidak sekolah teologi. Para gembala pun, ahli-ahli Taurat akan berbondong-bondong, hati-hati mengatakan itu kepada jemaat-jemaatnya. Jadi para jemaat-jemaat, jangan karena perkataan-perkataan demikian engkau pun terkecoh. Namun berdoalah, maka Elohim akan membukakan bagimu. Karena roh pengenalan akan Elohim berikan bagimu. Engkau akan bisa mengenal mana yang berasal daripada Elohim, mana yang tidak. Ya, demikian hal-hal yang saya sampaikan pada sore hari ini. Nanti panjang lagi, ya kan? Terpujilah nama Elohim. Kita akan menutup ibadah kita. Ini sepertinya sampai selesai saya akan berdiri di sini. Nanti akan kita lanjut lagi pesan-pesan Elohim berikutnya. Ya, ini akan tetap kita posting. Tetap berjaga-jaga saudaraku. Ya, engkau sahabat-sahabatku, engkau saudara-saudaraku. Bahkan engkau juga kekasihku di dalam Tuhan. Jangan surut, jangan mundur. Apapun yang kau hadapi, ketahuilah selama hidup ujian akan tetap berjalan. Namun jadilah pemenang. Mari kita satukan hati kita berdoa. Berlimpah syukur kami bagimu Bapa yang selalu mengajarkan kami akan segala sesuatu. Berlimpah syukur kami Bapa oleh karena perkenananmu atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, meneguhkan setiap kami, supaya kami Tuhan benar-benar
layakkan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu, bawa kami untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, Engkaulah Bapa Yahweh, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yang Maha Kuasa. Glory Hosana, kami terima firman-Mu. Lawat kami, jamah kami, supaya kami tidak hanya pendengar, tapi kami sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berdoa mengucap syukur. Glory Hosana, haleluya, haleluya, amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.